Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 Teknik Green Building yang akan menjelaskan terkait dampak pembangunan terhadap lingkungan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni Taskia dengan NIM 23, Alimah dengan NIM 40, dan Atikah dengan NIM 44. Tak bisa dipungkiri bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini memberikan dampak terhadap kualitas untuk lingkungan di sekitarnya. Potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan dimulai dari tahap pemilihan lahan hingga tahap operasi dan pemeliharaan bangunan. Pemilihan lokasi bangunan menentukan berapa banyak jejak ekologi yang akan terganggu. Jika bangunan dibangun di lahan hijau alami, maka ekosistem yang berada di lokasi tersebut bisa saja terganggu dan bahkan bisa mengancam biodiversitas. Menurut penelitian yang dilakukan Masri dan Purnamijaya di tahun 2011, pengurangan biodiversity baik secara kualitatif maupun kuantitatif akan menurunkan manfaat lingkungan, yakni jaksa lingkungan berupa pemandangan alam dan kenyamanan lingkungan. Memasuki tahap konstruksi, pembangunan akan menggunakan material dan energi yang berasal dari sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam dan energi ini dapat menghasilkan limbah ke lingkungan, terutama pada saat transportasi material ke lokasi pembangunan yang akan meningkatkan jumlah karbon yang diemisikan ke atmosfer. Penggunaan energi listrik dan air selama konstruksi bangunan juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahapan konstruksi ini akan menghasilkan limbah padat, limbah cair, emisi udara berupa debu, dan juga kemisingan yang dapat mengganggu lingkungan di sekitar pembangunan. Selanjutnya, pada tahapan operasi dan pemeliharaan bangunan, isu lingkungan utama yang terjadi adalah konsumsi energi listrik, konsumsi air, dan produksi limbah, baik limbah cair maupun limbah padat. Pertama, terkait penggunaan energi listrik untuk bangunan yang tidak didesain dengan mempertimbangkan panas dan lembab akan sangat besar. Ketika dihubungkan dengan proses produksi listrik yang memiliki dampak lingkungan akibat emisi udara, limbah cair, dan limbah B3 yang dihasilkan, maka besarnya konsumsi listrik di sebuah bangunan memiliki asosiasi terhadap penipisan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan secara umum. Kedua, terkait penggunaan air yang tidak terkendali dengan baik pada suatu bangunan, maka akan mengakibatkan pengambilan air dari sumber menjadi lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi penggunaan air bawah tanah yang menyebabkan penurunan muka air tanah dan penurunan kualitas serta kuantitas dari air tersebut. Dampak buruk yang dapat dirasakan dari hal ini adalah terjadinya banjir dan kerusakan bangunan akibat penurunan muka tanah. Selain itu, juga dapat terjadi kemungkinan intrusi air laut. Oleh karenanya, diperlukan adanya pengaturan pengaliran, plumbing, sanitasi, dan pengaturan perilaku oleh pengguna bangunan dengan baik. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.